Masya Allah alaik, jazakallah khair kepada Kang Teguh ya, telah membacakan Al-Quran surah Al-Waqiah dari 1 sampai 16 ya. Taib ya. Jazakallah khair ya. Ini berkaitan dengan peristiwa besar ya pada hari kiamat dan balasan bagi orang yang lebih dahulu beriman begitu. Taib, hafizakumullah, yang akan kita bahas teman-teman semua ya adalah berkaitan dengan murka Allah tabaraka wa taala. Taib. Ya, murka Allah yang tertunda ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana akan diterangkan bagaimana kejadian-kejadian yang besar ya yang akan terjadi suatu saat, dan ini adalah iman kita ya. Kenapa kita disebut orang yang beriman? Karena kita meyakini ada sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi ya. Maka itu adalah masuk kepada rukun iman yang kelima dan keenam, yaitu hari kiamat ya. Yang keenam adalah qada dan qadar ya. Taib. Di hari kiamat ini ya ada terjadi huru-hara ya di jagat raya. Jadi akan tiba saatnya malaikat Israfil ya meniup sangkakala, dan bumi akan diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya ya. Kita saja kemarin ada gempa ya sekitar 4,5 misalkan, atau 5,6 dan seterusnya ya, atau bahkan mungkin pernah ada yang sampai 9 di Aceh ya, atau di Palu ya, dan lain di tempat-tempat yang lainnya ya. Itu kita sudah kewalahan teman-teman dengan gempa yang sekian dahsyatnya ya. Apalagi di Jepang ya. Di Jepang itu sering sekali ya, teman saya punya teman di Jepang ya, dan itu terjadi ya gempa yang terus berulang ya, bahkan dahsyatnya, dan menimbulkan dampak kerusakan bagi tempat tersebut ya, apalagi ditambah dengan tsunami ya. Taib. Apalagi nanti suatu saat ya gunung-gunung akan dihancurkan dan diterbangkan teman-teman ya. Gunung-gunung akan dihancurkan dan diterbangkan ya. Kemudian bagai bulu-bulu yang berhamburan ke langit gitu ya. Dan manusia berjalan bak belalang berterbangan ya. Bayangkan, manusia bak belalang berterbangan ya. Dia tidak tahu arah lagi ya. Karena Allah barik ya. Manusia berterbangan bak belalang ya. Tidak tahu arah ya. Kemudian juga lautan meluap, kemudian menyala ya, dipanaskan oleh Allah kan ya. Wa idzal biharu sujirat ya. Dan apabila lautan itu dipanaskan ya, itu mudah sekali bagi Allah tabaraka wa taala. Kemudian langit terbelah ya. Langit terbelah dan merapuh ya. Kemudian cahaya rembulan menghilang ya. Bintang berjatuhan ya. Ada yang terkena bumi kita ya. Kemudian matahari pun digulung oleh Allah tabaraka wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini bisa dilihat di dalam Quran surah Al-Waqiah tadi yang dibacakan oleh Kang Teguh ya, Kang Teguh Dwi Erlangga, Masya Allah ya. Di dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 4 sampai 6 ya, di sana idza rujjatil ardu rajja ya, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, wa bussatil jibalu bassa ya. Fakanat haba'an mumbatha ya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Bayangkan Pak, karena gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil kecil, betul ya Pak ya? Ya. Tersusun dengan atas debu-debu yang kecil ya. Maka ada bahasa Arab tuh indah sekali ya. La tahqiranna saghirana, katanya. Jangan engkau merendahkan orang yang lebih kecil dari kita, katanya, atau yang lebih rendah dari kita, katanya. Karena jibal, katanya, jibal itu atau gunung itu tersusun dari hasa, katanya, dari kerikil-kerikil yang kecil, begitu ya. Taib. Kemudian watakunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan ya. Quran surah Al-Qari'ah ayat 5 ya.
Dan ketika itu ya, manusia khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashirun ya. Ya, dalam Quran surah Al-Qamar Allah mengatakan pandangan mereka tertunduk. Jadi manusia ya, manusia yang memiliki banyak dosa ya, al-fajiru ya, al-kafirun, al-munafiqun, ketika itu ya, mereka semua ya tertunduk ya. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan ya. Karena mereka nggak nyangka kalau ada hari kebangkitan. Karena mereka selalu ya tidak beriman dengan hari kebangkitan itu ya. Ketika tahu hari kebangkitan itu ada, mereka kaget. Makanya ada debat salah seorang ateis dengan seorang alim ulama ya. Dia mengatakan gimana kalau kiamat itu nggak ada katanya. Ya, atau hari kebangkitan itu nggak ada ya. Bagi kami kaum beriman tidak masalah. Betul? Kami meyakini bahwa hari kebangkitan itu pasti ada gitu ya. Jadi kalau ketika debat nih, bagi kami tidak masalah. Tapi kami lebih takut lagi kalau hari kebangkitan itu ada. Langsung terdiam tuh orang ateis. Kami lebih takut lagi, justru kamu harus lebih takut lagi kalau hari kebangkitan itu ada. Begitu ya. Nah, ya. Dan ketika mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan gitu ya. Kaget mereka ya. Ternyata dibangkitkan, ada hari kebangkitan. Ternyata ada hari penghisaban begitu. Di mana semua amalan kita dihisab, dihitung sama Allah. Ya. Yang soleh ya dikasih ganjaran kebaikan, amal buruk atau amal toleh ya diberikan juga keburukan, diberikan azab oleh Allah Taala. Inilah yang siksa Allah yang tertunda gitu. Fa'amhilhum ruwaida kata Allah. Biar mereka ini bersenang-senang sebentar gitu. Ya. Biar mereka ini senang-senang sebentar. Orang kafir tuh biarin aja. Mereka mentertawakan kaum muslimin ya. Sebentar aja katanya di bumi. Nggak apa-apa ya. Dikasih waktu untuk bersenang-senang begitu. Jadi jangan menyangka ya, ketika kita beramal buruk itu tidak akan dihisab, akan dihisab ya. Dan akan menyesal teman-teman semua gitu ya. Sekecil apapun amal buruk yang kita lakukan ya. Kemudian Allah mengatakan lagi apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan dan gunung-gunung dihancurkan. Itu sudah saya bacakan. Apabila langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan dan lautan dijadikan meluap ya. Meluap kemudian dipanaskan. Bayangkan ya. Ya, meluap seperti tsunami kan. Tsunami itu kan ada lempengan yang bergerak ya di bawah itu. Kemudian air masuk, kemudian keluar lagi gitu kan ya. Kemudian menimbulkan gelombang ya, besar. Kalau semakin besar ya semakin besar gelombangnya, kemudian menimpa kita semua. Nauzubillahi min dzalik. Dan itu sangat mudah bagi Allah Taala untuk menjadikan hal yang seperti itu. Ya. Ya. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan ya. Banyak mata terbelalak ketika itu ya. Wajah biru muram tertunduk terhina, kemudian penuh penyesalan ya. Penuh penyesalan dan hati takut tak terkira ya. Hatinya takut tak terkira ya. Hari itu ibu akan lalai dengan anaknya ya. Manusia berlari dari saudaranya ya. Ibu, bapak, istri dan anaknya lari semua. Manusia berlari-lari ya, berlarian untuk dirinya sendiri. Masing-masing, nafsi-nafsi nanti. Gitu ya. Ya. Maka Allah mengatakan ya, fa idza ja'atis sakhah ya. Maka apabila datang suara yang memekakan telinga ya, yaitu tiupan sangka kala yang kedua. Jadi tiupan sangka kala yang pertama itu dia hancur ya, oleh malaikat Israfil atas izin Allah. Pertama hancur dulu ya. Bahkan ketika diteliti katanya alam semesta itu seperti sebuah trompet katanya Pak. Bentuknya. Iya. Ini membuktikan bisa jadi ketika Allah Taala memerintahkan malaikat Israfil ya meniup itu sangkakala ya. Ya bahasanya gini Pak. Ya ini tidak perlu diyakini ya, hanya sebagai maklumat saja ya.
Kalau misalkan alam semesta itu di dalam trompet gitu bahasanya ya. Ya, karena bagi Allah kan kecil sekali alam semesta itu ya. Bagi Allah itu alam semesta kecil sekali. Semuanya di genggaman Allah Taala ya. Ditiup itu alam semesta ya hancur, Pak. Ya. Hancur, semuanya dulu lantah. Baik, ya. Ini membuktikan bahwa kita ini la tatakabbar ya. Jangan kita sombong ya, atau memegahkan diri ya. Jangan kita lupa bahwa setiap amalan yang kecil itu akan dihisap oleh Allah Taala ya, baik buruknya atau baiknya ya. Dan kita juga harus tahu diri ya, kita ini sebagai hamba Allah Taala ya. Kita ada kewajiban yang besar, yaitu menyembah Allah Taala ya. Daripada dengan urusan dunia ini semua ya. Ini begitu kecil ikhwah ya, daripada urusan kita dengan Allah Taala gitu ya. Dan keadaan manusia saat hari kebangkitan itu ya, manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tanpa alas kaki. Jadi kalau kita hari ini pakai sepatu mungkin ya, pakai sendal dan seterusnya, suatu saat kita akan dibangkitkan tanpa menggunakan alas kaki ya. Dalam keadaan telanjang ya, semua dalam keadaan telanjang kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah seperti Nabi Muhammad ya. Mungkin ya, Nabi Ibrahim dan seterusnya ya. Dan dalam keadaan tidak dihitan ya. Kalau sekarang mungkin kita sudah dihitan ya. Kang Eka sudah dihitan, Kang Eka? Mau dihitan lagi? Ya, nanti manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dihitan, Pak. Ya. Mudah bagi Allah? Mudah atuh ya. Itu yang sudah menjadi tulang belulang aja bisa Allah hidupkan kembali. Atau yang sudah dihancurkan tuh ya, seperti punten dari sebagian agama non-muslim tuh ada yang ngaben ya, yang dibakar ya Pak ya. Itu sampai jadi debu. Itu Allah mampu menjadi apa? Menghidupkannya kembali ya. Mudah bagi Allah ya. Kita aja dulunya nggak ada, teman-teman ya. Kita aja dulunya nggak ada, sekarang jadi ada. Kan mudah bagi Allah ya. Apalagi menjadikan yang seperti itu mudah sekali itu bagi Allah ya. Itu. Dan manusia benar-benar akan dibangkitkan lagi sebagaimana dulu pernah diciptakan pertama kali. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2859, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan belum berhitan. Ya. Kemudian manusia dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam, Pak. Ya, dalam keadaan yang bermacam-macam. Ya. Orang yang selalu atau orang yang selama di dunianya dia selalu meminta-minta kepada orang lain, jadi pengemis ya. Padahal jadi pengemis yang dia lakukan ini adalah sebuah pekerjaan gitu, bukan karena memang lapar gitu ya. Kalau lapar, kalau kita nggak punya makan Pak, misalkan benar-benar nggak punya makan, minta untuk buat makan aja itu nggak masalah Pak. Tapi kalau sudah jadi kerjaan, ya, antum bisa lihat berita bagaimana ada orang yang ngemis-ngemis itu jadi pekerjaan Pak. Di rumahnya tuh, di kampungnya tuh rumahnya besar-besar Pak. Lebih kaya dari kita malahan, gitu. Penghasilannya bisa puluhan juta Pak gitu Pak. Dalam satu hari ya. Alhamdulillah min dzalik ya. Apa kata Rasulullah ya? Dia akan dibangkitkan dalam keadaan berwajah tanpa daging. Bayangkan, berwajah tanpa daging. Siga tengkorak berarti. Nauzubillah min dzalik. Itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Nomor 1474 dan 1074. 1040. Ya, seorang yang selalu minta-minta kepada orang lain di hari kiamat dia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya. Ya, ini mengisyaratkan ya. Punya malu nggak sih gitu? Ya, padahal kita diberikan dua tangan untuk bekerja ya. Berikhtiar ya. Lebih baik jadi tukang kindle Pak. Tahu kindle ya? Apa tuh ya? Tukang rongsok ya? Daripada kita harus minta-minta. Lebih mulia mereka. Saya aja kalau ngasih ya, lebih senang kepada orang-orang yang dia tuh kerja gitu. Dia kerja, dia sudah punya ini gitu. Kita kasih mereka Pak, daripada orang yang minta-minta. Meskipun tidak semua ya, tidak semua bahwa yang minta-minta itu untuk memperkaya diri, tidak gitu. Iya. Sulit membedakan tidak sih? Agak sulit ya. Sulit ya. Jadi kalau saya punya prinsip gini,
dalam Quran surah Al-Ma'arij itu lis-sa'ili wal mahrum. Kita kalau ada yang mau minta ya kita kasih tanpa diminta gitu. Kalaupun nggak mau meminta, kalaupun nggak mau memberi jangan menghardikan gitu kata Allah ya. Kalaupun nggak mau memberi jangan menghardik. Ya. Gitu. Kemudian dalam hadis yang lain ya, dalam hadis At-Tirmidzi, ya, bagaimana keadaan orang-orang ya ketika di hari kiamat nanti. Orang-orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia. Ini tanda murka Allah, Pak. Ya. Kita tahu ya sombong itu adalah meremehkan orang lain. Ya. Yang pertama adalah baturul haq, yaitu menyisihi yang hak, dikasih nasihat nggak mau dengar. Ya. Yang kedua adalah menyisihi meremehkan orang lain. Jadi dua. Apa kata Rasulullah? Baturul haq wa ghamtun nas. Dia nggak mau menerima nasihat yang benar, dia nggak mau menerima ayat-ayat Allah, ya, Al-Quran dan hadis. Pada itu ada firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia juga tidak mau malah merendahkan orang lain. Ya. Ghamtun nas katanya, meremehkan. Dia akan dibangkitkan ya dalam hari kiamat itu seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia. Ya. Diliputi oleh kehinaan dari segala arah. Ya. Digiring ke penjara di Jahannam yang disebut bulas, ya. Dilalap oleh api dan diberi minuman dari perasan penduduk neraka, ya, tinatul khabal katanya. Ini dalam hadis Bukhari, hadisnya sahih. Ya. Bisa dibaca juga dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad, begitu. Kemudian ada lagi laki-laki yang selama di dunia ini, ya, yang berpoligami, ya, namun tidak adil kepada istri-istrinya, ya. Ya, tidak adil kepada istrinya, maka akan dibangkitkan dalam keadaan berbadan miring, badannya miring Pak, gitu tak? Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ya, man kanat lahu imra'atan, ya, barang siapa yang memiliki dua istri katanya, famala ila ihdahuma, dan ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'ilun, ya, maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring. Hadis Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, dan sahih hadisnya oleh Imam Al-Albani. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, azab untuk orang-orang yang melakukan riba, ya, para pelaku riba. Ya. Riba ini adalah ada 5 teman-teman, ya, yang memberi makan riba. Yang yang diberi makannya, ya. Kemudian 2 orang saksi dan penulisnya. Ya, biasanya gitu kan, ya. Baik. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masi. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Kumaha berarti ta'ajjudnya. Ya. Baik. Kemudian bagaimana keadaan orang-orang kafir? Ya. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, orang-orang kafir itu akan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Bisa nggak sih Allah menjadikan wajah itu menjadi kaki? Mudah. Dan mereka orang-orang kafir, mereka akan berjalan dengan wajah-wajah mereka. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," katanya, "bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat?" Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, "Bukankah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat?" Kata Rasulullah. Mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian padang mahsyar, ya, berkaitan dengan padang mahsyar, ya, di sana mencekam sekali. Bagaimana, ya? Dan bumi ini akan ditarik dan didatarkan. Jadi ada bumi baru Pak nanti, ya, datarannya baru. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa tanahnya putih. Ya, ya. Allah Ta'ala. Datar. Dan nggak ada namanya gunung, lembah gitu, ya, atau laut, ya, ketika itu. Ya. Tidak ada, datar semuanya. Ya.
Manusia akan melanjutkan perjalanan menuju persidangan. Jadi masih belum selesai itu. Masih digiring menuju jalan persidangan. Jadi kita itu akan disidang Pak satu-satu oleh Allah Taala. Ya. Semua akan dikumpulkan dalam dataran yang luas dan rata. Ya. Matahari akan didekatkan 1 mil. 1 mil itu ya sekitar 1,3 kilometeran lah. Peluh bercucuran hingga ada yang tenggelam karenanya. Karena keringatnya. Ya, ada yang semata kakinya, ada yang sebetisnya, ada yang sampai pinggangnya, ada sampai menutupi tubuhnya sehingga dia tenggelam. Ya. Kemudian beliau bersabda, manusia tersiksa di dalam keringatnya ya sesuai dengan kadar amalnya masing-masing. Ya. Hadis ini lihat di dalam hadis Muslim nomor 2864 ya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, sampai kedua betisnya, ada pula yang sampai pinggangnya, ya. Ada juga yang keringatnya sungguh-sungguh menyiksanya, begitu. Ya. Taib. Kemudian ya, di antara kejadian yang mencekam ya, sebelum murka Allah, ya, ini sudah masuk kepada murka Allah, teman-teman ya. Tadi kan ada yang berjalan dengan mukanya, ada yang tidak punya wajah ya, maksudnya tidak ada dagingnya wajahnya ya. Dan seterusnya, ya. Ada yang ditenggelamkan dengan keringat, itu adalah bagian dari murka Allah. Ya. Dan itu tertunda belum hari ini, belum. Ya. Dan suatu saat akan datang, begitu. Ya. Dan yang membuat mencekam ya, adalah didatangkannya neraka pada masa-masa di padang mahsyar, bayangkan. Yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zamam, katanya. Didatangkan di neraka itu, di hari itu, dalam keadaan memiliki 70.000 tali kekang, Pak. Jadi didatangkan, diperlihatkan, itu digusur oleh malaikat-malaikat, Pak. 70.000 tali kekang, bayangkan. Ditarik itu sama malaikat. Nah, ini datangkan, ini loh neraka jahanam. Gitu. Kebayang tuh, Pak. Mencekamnya hari itu, Pak. Dan setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Dikali 70.000 berapa, Pak? 7 kali 7? 42 ya? 49. Berarti nolnya ada berapa? Nolnya ada 8, Pak. Berapa? Oleh sekian itu malaikat. 4,9 miliar ya malaikat. Ya. Nah, ini hari yang sungguh mengerikan dan menyakitkan ya. Letih, lelah ya, menunggu dimulainya persidangan ya. Dalam Al-Qur'an itu 50 alfasana, 50.000 tahun, Pak. 50.000 tahun cuma nunggu doang persidangan ya. Begitu, teman-teman. Ya, manusia ketika itu mendatangi Nabi Adam, ya. Kemudian Adam menolak, ya. Ya. Nah, manusia semuanya minta supaya dimohonkan syafaat kepada Allah, gitu. Memohon syafaat kepada Allah. Namun Nabi Adam menolak. Sungguh hari ini Robku sangat murka, kata Nabi Adam. Ya. Belum pernah dia murka seperti ini, ya, sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya, begitu. Jadi cuma hari itu doang, Pak. Tapi nggak tahu berapa lama, gitu. Dan itu Allah sangat murka. Dan Allah sudah memberikan kabar ketika itu. Allah sangat murka ketika hari itu. Ya. Sungguh dia melarangku akan satu pohon, kata Nabi Adam. Ya. Tapi saya berbuat maksiat, kata Nabi Adam. Ya. Saya juga butuh syafaat. Ya. Ya, saya juga butuh syafaat. Pergilah ke selain aku, kata Nabi Adam. Ya. Pergilah kepada Nuh alaihissalam. Ketika mereka datang kepada Nuh dan meminta supaya beliau memohonkan syafaat juga sama. Ya. Ya. Kemudian pergi lagi sana, minta kepada selain aku. Datang ke Nabi Ibrahim, sama. Nabi Ibrahim ya dulu pernah ya menyangka bahwa dia pernah berbohong gitu. Ya, sakit ketika itu. Ini sakim. Padahal beliau sakit karena orang-orang menyembah
berhala. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah tauriyah, sebetulnya ini namanya tauriyah ya, mengatakan bahwa Sarah itu bukan istrinya, tapi beliau mengatakan ini adalah saudariku. Yang maksud Nabi Ibrahim adalah saudari dalam iman Islam begitu. Kemudian selanjutnya banyak, ada banyak ya. Ada 3 kalau tidak salah. Ya. Pergi ke sana, ya. Pergi ke Nabi Musa, manusia itu ketika itu. Masih juga Nabi Musa kan pernah kita cerita kan, pernah memukul orang Kipti, kemudian dengan satu pukulan tewas langsung, Pak. Nabi Musa juga itu takut dengan itu. Takut dengan ancaman Allah Tabaraka Ta'ala. Datang lagi ke Nabi Isa. Sama Nabi Isa juga. Sungguh hari ini Robku sangat murka katanya. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya dan dia tidak akan pernah murka seperti ini setelahnya. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Merinding saya. Dan meminta supaya beliau memohonkan syafaat kepada Allah. Begitu. Dan beliau pun lantas berangkat hingga sampai di bawah arsy Allah. Beliau berangkat sampai di bawah arsy-Nya Allah. Beliau bersujud kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan pada beliau pujian-pujian kepadanya. Jadi diilhamkan diwahyukan kepada Nabi kita yang mulia, ada nama-nama Allah yang belum tersingkap dan akan disingkap di situ. Jadi ketika kita kan mengenal Asmaul Husna itu ada berapa? Nah itu tuh 99 itu yang ada sekarang. Sebetulnya nama Allah lebih banyak lagi. Nah itu akan disingkap dan akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan memohon dengan doa-doa itu. Gitu. Ya. Nabi Muhammad memuji kepadanya serta keindahan sanjungan terhadapnya yang belum pernah diajarkan kepada selain engkau. Begitu. Hingga akhirnya Allah Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah. Karena kita masih ngetem pada situ 50.000 tahun, bayangkan. Manusia udah capek, Pak. Ya. Ini kapan bahasanya ya? Kapan ini dihisapnya? Itu baru belum dihisap, apalagi ketika udah dihisap. Ya. Belum nanti kita ke persidangan yang menegangkan. Persidangan, nanti ada persidangan. Ya. Malaikat berbaris-baris kan, gitu kan? Dalam Quran surah apa? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Malaikat berbaris-baris nanti. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Faqala shawaba. Gak ada yang ngomong satu orang pun gitu. Kecuali atas izin Ar-Rahman. Allah Ta'ala. Ya. Dan di sana ada manusia yang bangkrut. Ya. Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Katanya. Kemudian para sahabat menjawab, orang bangkrut itu menurut kami adalah orang yang tidak punya uang dan barang, katanya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut itu di kalangan umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala, ya, pahala sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Tetapi dia juga mencaci si A, mencaci si B, ya, menggibah si A, ya, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, ya, memukul orang ini, dan seterusnya. Maka orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis, maka ya kesalahan-kesalahannya mereka diambil, Pak. Bayangkan. Ya. Ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2581. Ya. Tadi, ya. Ya. Manusia akan diberikan catatan amalannya, ya. Ada yang diberikan catatan dari sebelah tangan kanannya, ada yang diberikan catatan dari belakangnya. Dari sebelah kanannya dia orang yang beruntung. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan mudah. Kalau yang dari belakang, wa yad'u thubura, katanya, ya. Dia akan dihisab apa? Sulit. Kemudian dibentangkan di sana di atas, ya, neraka jahanam, ya. Telah sampai berita kepadaku bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim nomor 183. Karena untuk masuk ke dalam surga itu kita harus melewati sirat dulu. Gitu. Masuk surga harus lewat sirat dulu. Sedangkan di bawah siratnya itu ada neraka jahanam.
Gitu. Ini hadis riwayat Muslim nomor 183. Sahih ya hadisnya. Ya. Kemudian juga para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu?" katanya. Ini diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7439 dan Muslim, ya. Licin dan menggelincirkan, kata Rasulullah. Ya. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, ya, di Najd ya, dikenal dengan pohon sa'dan, begitu. Begitu barakallahu fikum ya, berkaitan dengan murka Allah ya. Dan kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari murkanya ya. Kemudian bagaimana rahmatnya ya? Nah ini kita harus pertengahan teman-teman ya. Jadi jangan seperti orang Khawarij. Orang Khawarij itu ya, dia meyakini bahwa misalkan orang yang membunuh neraka, ya, kafir dan seterusnya. Ya. Ini orang Khawarij, tipe-tipe orang Khawarij. Ya. Mudah mengkafirkan orang, takfiri ya kepada pelaku maksiat. Ya. Ada orang Murji'ah yang Murji'ah itu adalah dia memiliki pemikiran atau prinsip mabadi ya. Adalah orang yang menggampangkan, misalkan yang penting mah ya nggak peduli antum punya ini ya, yang penting minta itu aja apa namanya, berharap saja ya, berharap saja ya. Nggak usah beramal katanya, nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah dan lain-lain, pokoknya mah Allah mah ada maha gitu, nyantai weh sana hirup mah gitu. Saya tidak juga seperti itu Pak ya, tidak, kita mah pertengahan wasato ya, kita tidak meremehkan amalan baik, kita juga tidak meremehkan murka Allah, di pertengahan gitu, begitu. Makanya ada roja itu harapan, ada khauf takut, dan mahabbah cinta. Nah, apa aja cinta Allah saya akan bacakan sedikit ya, sedikit aja. Pertama, diciptakannya alam semesta. Untuk siapa? Alam semesta ini untuk siapa? Untuk kita Pak ya, untuk kita, untuk manusia ya. Kemudian Allah mengutus para rasul. Kita nggak dibiarkan tersesat, betul nggak? Ada guide-nya, betul nggak? Siapa? Rasul. Coba antum yang pernah umroh dan haji sana, nggak ada guide antum. Ya, baru pertama kali ke sana. Liur antum. Ya. Kemana ini teh apa tempatnya, ini gimana, harus gimana, gitu kan? Allah nurunin guide dari kalangan kita sendiri. Rasulullah. Ya, nabi-nabinya ya, untuk. Tapi banyak orang yang enggak ini ya. Apalagi kasih sayang Allah tuh ya. Di antaranya diturunkan Al-Qur'an. Jadi pedoman iya ya. Ya, dibaca ya. Ini semuanya petunjuk kamu cara hidup tuh gimana dari awal sampai ke akhir. Mau bahagia ada di sini. Kalau kamu apa namanya? Ada kesulitan, ada di sini semuanya ya. Begitu. Dampak orang yang bermaksiat, yang melakukan dosa ada di sini semuanya. Ini semua di sini, guide di sini ada. Ya. Panduan. Ya. Kalau kita beli barang, biasanya ada panduan Pak. Beli HP gitu ya. Beli mobil, gimana cara pakainya. Nah ini Pak, ini panduan kita. Ya. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Di Al-Quran. Ya. Apalagi rahmat Allah tuh. Allah tuh ampunannya luas Pak. Bapak punya dosa sebanyak apapun dosa itu, kalau Bapak taubat dan berusaha nggak mengulanginya lagi, ya. Ibu taubat nggak mengulanginya lagi, insya Allah ya. Bapak terus beramal soleh ya, terus maka Allah akan ampuni. Tubu taubatan nasuha kata Allah. Bertobatlah dengan sebenar-benarnya taubat ya. Kemudian yang kelima ya, pemurah Allah itu ya. Allah memberikan rezeki kepada kita Pak. Buah-buahan buat siapa? Buat kita. Makanan, minuman, buat siapa? Buat kita, Pak. Pasangan, ya. Buat siapa? Buat kita. Ada anak-anak, ya, qurratu uyun, ya, penyejuk mata kita. Buat siapa? Buat kita. Begitu. Semuanya buat kita, Masya Allah. Allah yang memberikan. Makanya, kalau kita memikirkan rahmat Allah, maka semua kita akan menangis, Pak. Kenapa? Betapa Allah itu maha sayang sekali sama kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Besar sekali rahmat Allah Taala. Besar sekali rahmat kasih sayang Allah Taala. Bahkan kalau kita lihat, kita pikirkan, kita renungkan, Allah itu lebih sayang daripada ibu kita.
sok ibunya, gaduh ibu, ya, punya ibu, teman-teman, ya. Ibu itu kan sayang banget sama kita, betul nggak? Mau apa-apa, oh ini diperhatiin semua. Allah lebih daripada itu, Pak, Bu. Allah lebih daripada itu. Ya. Gitu. Maka dari itu, ya, bagaimana kita cara berterima kasih kepada Allah, ya, yaitu dengan ibadah, dengan tidak maksiat, ya. Dengan apa lagi? Dengan kita terus mendekat kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, dan menjauhi segala larangan Allah. Itu saja mungkin teman-teman ya, sudah 9:21 ya, kita mulai tadi agak telat karena kondisi jalan, subhanallah ya, bagi teman-teman. Hampir tadi pas saya masuk juga masih banyak yang kosong kok motor. Ya, qadarullah masyafa'an ya. Tapi silakan ada pertanyaan mungkin dari teman-teman. Kang Eka, barakallahu fikum. Ada Ustadz Roni sama Ustadz Sodak, Pak Tukino, dan seterusnya ada? Nggak ada. Baik. Nggak ada. Oke. Siap, Ustaz. Pertanyaan pertama. Tanggal 2. Bismillah, Ustaz. Apa mau tanya, apabila sesama muslim mendoakan tidak baik, apakah dosa? Contoh, istrinya mendoakan suaminya apabila suaminya berbuat dosa, maka celakalah engkau. Dan terjadi kemarin di Jakarta, suaminya pamit kerja dan istrinya curiga dan suaminya telah ditemukan terbakar di tempat hiburan malam. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallahu, Ustaz. Begitu ya, naudzubillah min dzalik ya. Saya dengar kalau nggak salah betul ya, dari kemarin itu ada kejadian kebakaran ya di daerah mana? Jakarta mana? Glodok Pak ya. Baik. Tentunya mendoakan keburukan untuk apa? Untuk apalagi orang yang kita sayang ya, itu dosa ya. Ya. Kalau berdoa itu yang baik-baik lah. Karena memang kata-kata itu semuanya doa Pak ya. Jadi Bapak mengatakan apapun itu akan diuji oleh Allah Pak ya. Seingat saya dulu sirah itu berkaitan dengan sirah Nabawi ya, diantaranya tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah dipuji oleh seseorang ya, kemudian memiliki banyak ternak dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, jangankan ini katanya, domba katanya. Bahkan anakku pun katanya, kalau untuk Allah maka aku akan berikan. Begitu. Kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan apa? Dengan akan disembelihnya Ismail begitu ya. Setiap perkataan itu doa ya. Apalagi mendoakan keburukan untuk saudara kita, ini tidak boleh ya. Harusnya kita memberikan doa-doa yang baik untuk kebaikan saudara kita ya, apalagi suami kita ya. Taib. Kalau untuk berikan hidayah, harusnya berikan hidayah. Jadi mudah-mudahan suami kita diberikan hidayah gitu. Itu yang seharusnya gitu ya. Atau kita mudah-mudahan istri kita diberikan hidayah, bukan sebaliknya ya. Bukan sebaliknya. Karena itu menjadi pahala, menjadi catatan di sisi Allah Taala bahwa si fulan pernah mendoakan keburukan untuk kita. Nah, taib begitu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Itu bukti bahwa itu terkabul, Kang Eka ya. Lagi betul suaminya ternyata lagi di hiburan malam ya. Mati dalam keadaan naudzubillah min dzalik ya. Kita tahu apa dosa ketika kita berada di hiburan malam ya. Kemudian mati di sana. Naudzubillah min dzalik. Nah. Ada lagi? Oke, lanjut. Ustaz, Tad mau bertanya terkait dosa yang tidak diampuni ialah dosa menyekutukan Allah. Jika seorang yang telah melakukan dosa itu lalu bertaubat nasuha, melakukan sholat taubat tiap hari, apakah dosanya masih tidak diampuni, Ustaz? Baik. Maksud dari tidak diampuni adalah ketika dia tidak bertobat. Menyekutukan Allah itu gini, teman-teman ya. Misal ada orang yang membunuh, ya. Kemudian dia mati tapi belum bertobat. Nah itu di akhirat dia diazab dulu, ya, diazab dulu sampai dosanya bersih. Entah mungkin 1000 tahun, entah mungkin 10.000 tahun, naudzubillah min dzalik ya. Dosa itu diangkat oleh Allah ya. Karena dia tidak melakukan kesyirikan. Dimasukkan kemana? Ke dalam surga ya. Begitu. Jadi punya dosa banyak ya, selain syirik ya. Dimasukkan dulu kemana? Ke neraka. Disiksa di sana selama nggak tahu sampai habis dosanya, baru dimasukkan ke
surga. Ini bukan berarti kita menyepelekan dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar ya teman-teman ya. Bukan itu maksud saya ya. Karena kita 1 menit aja ya, 1 menit aja berada di air panas yang mendidih itu nggak kuat Pak. Ya. Siapa yang kuat 1 menit aja kita digodok ya, dipanci ya selama 1 menit. Nggak ada yang kuat Pak. Apalagi harus 1000 tahun dan seterusnya. Nah, adapun dosa tadi kesyirikan, kalau dia nggak bertobat, maka dia khuludun finnar. Dia akan kekal di dalam neraka. Kata Allah itu. Yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa, yaitu kecuali kesyirikan, menyekutukan Allah. Kalau dia nggak bertobat di dunia, maka dia sudah pasti Allah akan masukkan ke dalam neraka kekal di sana. Tapi kalau dia bertobat sebelum sakaratul maut, ya, maka insya Allah, Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah akan ampuni, begitu. Apalagi udah sholat taubat ya, tiap hari, Masya Allah. Ya, asal dia nggak kembali lagi, insya Allah. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Begitu Kang Kak. Ada lagi? Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau langsung nanya lewat voice ya. Barakallahu fikum. Oh ya, untuk Pak Agus ya, Masya Allah, segera sehat Pak Agus ya, Masya Allah. Saya dengar antum sakit, Pak Agus Jakarta, Barakallahu fik. Syafakallahu ajilan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dengan segera untuk Pak Agus. Kemudian juga oh ya, saya dapat kabar dari salah satu teman kita, ibunya Kang Nizar ya, menderita penyakit, dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk saudaranya Kang Nizar, ibunya Kang Nizar. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, syafahallahu ajilan ya. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfiha anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Amin. Tapi ada lagi terakhir teman-teman? Tidak ada? Ya, ada yang mau disampaikan Pak ini? Pak Fir mungkin ada yang disampaikan? Tidak? Nah. Tapi ada yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman ya? Pak Reza, Barakallahu fik. Pak Reza? Untuk kajian sama Ustadz siapa? Ustadz Koh Denis ya, dengan Ustadz siapa lagi? Lupa saya, Kang Eka. Itu kapan ya Pak Reza? Mohon maaf, saya lupa. Oh, di figur tuh, coba lihat figur. Type. Nanti ini kan ya, mudah-mudahan bisa ini. Tapi itu saja mungkin teman-teman, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat yang sedikit ini ya dari saya ya. Dan untuk saya juga ini ya, mudah-mudahan antum semua sehat, berikan kesehatan, berikan kemudahan ya dalam setiap hajat yang antum miliki, antum punya ya. Aku qouli hadza astaghfiruka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.